saya nggak berpanjang lebar, saya hanya ingin menyampaikan tentang isu yang sedang populer pada akhir-akhir ini, yaitu dipasangnya karikatur daripada Nabi Muhammad SAW di gedung pemerintahan Prancis dengan dalih kebebasan berpendapat. Nah, saya kira semuanya tahu, semua melihat, semua membaca di media sosial kita. Orang yang beriman tidak akan rela nabinya dihinakan semacam itu. Jangan dulu kita bilang Rasulullah SAW yang menjadi sebab segala-galanya kebaikan sampai kepada kita. Bapak kita, orang tua kita dibuat lelucon semacam itu, kita nggak bakal terima. Kita bakal jadi orang yang paling marah, cabut golok, kita bakal ngomel-ngomel. Ibu kita dilecehkan semacam itu, lebih nggak terima lagi. Guru kita dilecehkan, kita nggak terima. Bagaimana kalau Rasulullah dilecehkan, kita bisa terima dengan dalih kita disuruh bersabar. La ilaha illallah, seorang pencinta kepada Nabi SAW harusnya marah. Harus marah ketika melihat Rasulullah diperlakukan semacam itu. Namun tentunya orang Islam, orang beriman, marahnya juga ada tuntunan. Bukan marah artinya langsung beringas, bengis, langsung gelap mata, langsung membabi buta. Oh, bukan begitu. Orang beriman itu harus marah sesuai dengan porsinya. Ada caranya. Marah di dalam hati harus, ingkar harus, protes harus. Lalu apa yang bisa kita lakukan untuk mengekspresikan cinta kita dan menunjukkan kemarahan kita atas apa yang mereka lakukan sebagai bukti cinta kepada Rasul SAW? Yang bisa kita lakukan, yang pertama, kita kenal siapa Rasul SAW. Karena nggak lucu, kita marah-marah, kita ngomel-ngomel, kita nggak kenal siapa Nabi. Kita marah, ngomel, nggak kenal siapa orang tua Nabi, nggak kenal siapa anaknya Nabi, nggak kenal siapa cucunya Nabi, nggak tahu bagaimana sirahnya Nabi Muhammad SAW. Kenali siapa Nabi Muhammad SAW. Pelajari tentang akhlak beliau, pelajari tentang sirah beliau, kemudian praktekkan di dalam hidup kita. Contohin, ikutin Nabi SAW sehingga dunia melihat, sehingga orang-orang melihat ini orang Islam akhlaknya bagus, ikut nabinya. Maka orang yang melecehkan nabinya orang Islam berarti orang yang nggak punya akal, berarti orang yang jahat, berarti orang yang keji. Pertama, belajar, tahu, kenali siapa Nabi SAW dan ikuti, praktekkan sejarah hidup beliau, praktekkan sunnah-sunnah beliau di dalam kehidupan kita. Kemudian yang kedua, tentunya kemarahan kita itu nggak bisa kita ekspresikan langsung kepada orangnya. Bagaimana orangnya jauh di Perancis, kita ada di Indonesia, kita mau ngomel-ngomel juga orangnya kagak dengar. Lalu apa yang bisa kita lakukan? Ini juga, hal ini bukan pendapat saya, ini hal juga disuarakan oleh guru daripada guru kami, Syekh Muhammad Said Ramdan Al-Buti, seorang ulama besar daripada Suriah. Beliau ketika di Denmark pernah membuat karikatur Rasul SAW. Itu Syekh Muhammad Said Ramdan Al-Buti memerintahkan negara-negara Islam memfatwakan untuk memboikot produk Denmark. Diboikot produknya dengan tujuan apa? Tujuan satu aja, tujuannya agar mereka mau menarik pernyataan, agar mereka mau meminta maaf. Biar ada sisi jerak, agar tidak ada lagi orang yang dengan sembarangan berani melecehkan Nabi Muhammad SAW. Zaman sekarang juga negara Islam mulai memboikot produk-produk yang berasal dari Perancis. Dan ternyata setelah diboikot itu menunjukkan efek jerak. Ada hasilnya. Presiden Perancis kalang kabut meminta-minta kepada Grandmaster Al-Azhar Syekh Ahmad Thoyyib untuk mengeluarkan fatwa agar umat Islam tidak memboikot produk mereka, agar negara-negara Islam berhenti untuk memboikot produk mereka. Kalau presidennya sudah bicara semacam itu, berarti pemboikotan yang dilakukan oleh negara-negara Arab, oleh Turki dan lain-lain, berarti menimbulkan efek jerah. Nah, oleh karena itu, untuk menunjukkan kecintaan kita kepada Nabi SAW, sebelum Presiden Perancis tarik perkataannya dan mengeluarkan permintaan maaf, maka boikotlah produk-produk yang berasal dari negara mereka. Karena itu, kenapa kita harus memboikot? Satu, itu yang bisa kita lakukan. Yang kedua adalah terbukti bahwasanya pemboikotan tersebut menimbulkan efek jerah kepada pemerintahan Perancis. Ya tentunya kalau pemerintahnya sudah berbicara, artinya dia didesak oleh para pengusaha. Ala kulli hal,
Jadi itu yang bisa kita lakukan. Jadi yang mau beli mobil Ferrari jangan dulu deh, ditahan dulu, beli mobil Datsun kayak, beli mobil Toyota dan lain-lain. Atau kalau nggak beli mobil Ferrari, kita boikot dengan sesuatu yang bisa kita beli. Yang cuci mukanya biasanya pakai Grenier, ganti, jangan pakai Grenier dulu, cari Biore kayak apa yang lain-lain. Pokoknya apapun yang dari produk Prancis diboikot untuk sementara. Ala kulli hal, itu sesuatu yang bisa kita usahakan karena nggak lucu. Satu, kita bilang kita cinta sama Rasulullah, kita sayang sama Rasulullah, mengharapkan syafaat Rasulullah. Kita lihat Rasulullah dihina, kita beli barang orang yang menghina, kan nggak lucu. Mana firwah kita, mana semangat kita, mana izzah kita sebagai orang Islam kalau kita melakukan hal semacam itu. Kira-kira itu sedikit, semoga menjadi pelajaran untuk kita semua untuk bisa mencintai Nabi SAW, mempelajari tentang beliau dan mengikuti apa-apa yang beliau ajarkan daripada sunnah beliau.